Hai teman-teman, apa kabar? Ini YouTube segmen saya yang baru. Di sini kita akan bicara hal-hal yang praktikal, tips-tips yang dimana kita semua bisa belajar sama-sama untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan inspirasi dan membawa pengaruh yang positif. Nah, kita percaya bahwa setiap kita ini mau spread our wings, mau terbang tinggi, sukses, berhasil di dalam segala aspek kehidupan. Nah, dua hal yang harus kita lakukan adalah to build up your life adalah pertama, ya of course you have to abide in Him, in Jesus. Karena semua energi kita, semua kekuatan kita, the wisdom that we receive is come from the Lord. Yang kedua, do your best, lakukan yang terbaik. Apapun yang telah kita diberikan kepercayaan, potensi, talenta di dalam kehidupan kita, yuk kita lakukan yang terbaik. Dan kita mau belajar hari ini, kita mau mengangkat satu topik yang setiap kita saat ini menghadapi. Setiap kita saat ini sedang mengalami. Dan bagaimana sih kita coba bisa sama-sama bisa mengatasi semuanya itu dan berkemenangan. Bahkan di tengah-tengah jalan buntu, di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit buat kita semua. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2020, sejak di awal tahun 2020, tiba-tiba terjadi pandemi COVID-19. All of a sudden, kita pikir itu cuma di China. Tiba-tiba merebak ke negara ini, negara itu. Dan pada akhirnya sampai ke Indonesia juga. Dan bukan hanya sampai ke Indonesia, kita jalankan selama hampir 1 tahun. Till the end of 2020. Dan kita berpikir, how about 2021? Gimana 2021? Dan ternyata para ahli ekonomi berkata bahwa 2021 will be even a tougher year. Menjadi tahun yang akan menjadi lebih sulit daripada tahun 2020. Mungkin Anda bertanya, kenapa bisa menjadi tahun yang lebih sulit? Jawabannya, pertama, setiap kita ini dalam pribadi atau pekerjaan atau bisnis harus memiliki yang namanya emergency fund atau yang dinamakan dana darurat. Nah, mungkin kita sudah habis memakai dana darurat tersebut di tahun 2020 karena banyak hal yang terjadi. Atau bahkan kita sama sekali nggak punya dana darurat. Itu yang pertama yang menyebabkan tahun 2021 itu akan menjadi yang lebih sulit lagi. Yang kedua adalah kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Saudara, mau tidak mau, ini istilahnya kita bukan tikungan yang biasa loh. Kita ngambil sebuah tikungan yang tajam dan kita harus berputar haluan, beradaptasi dengan keadaan yang harusnya mungkin kita perlu belajar 3 tahun, 4 tahun buat beberapa orang. Tiba-tiba all the sudden nggak ada waktu untuk kita belajar. Bayangkan dulu orang mana sih yang mikirin Zoom gitu, mana sih teleconference itu perusahaan-perusahaan besar atau middle company yang lakukan teleconference, dan itu juga not every day, mungkin once a week or once a month, tapi every day now we doing Zoom like a teleconference or personal teleconference. Everything is online, e-commerce. Itu kan satu perubahan yang mau tidak mau semua harus jalankan. Yang ketiga adalah kita kehilangan alasan untuk terus bertahan. We are just so tired. Kayaknya udah nggak ada reasons lagi to survive. Terus yang keempat ya pastinya kehilangan sumber daya untuk kita terus bisa beroperasi. Ya, we lose everything. Jadi bayangkan, yang pertama dana, kedua tidak bisa beradaptasi, yang ketiga juga there is no more reason to survive, keempat we lose our resources. Nah, ini bukan hanya buat perusahaan-perusahaan besar loh, bukan hanya menengah, tapi sampai paling bawah. Contoh ya, kita lihat dari yang pertama, usaha kecil. Katanya di tanggal 24 Januari ada berita mengenai warteg yang ada di Jabodetabek. Menurut Ketua Komunitas Warteg Nusantara yang bernama Mukroni, dia nyatakan bahwa ada 50% atau kurang lebih sebanyak 20.000 warteg yang ada di Jabodetabek terancam gulung tikar. Alasannya kenapa? Karena omset penjualan sudah menurun dan biaya operasional tetap harus berjalan. Bayangkan, omset menurun, biaya operasional tetap sama, dan akibatnya bukannya untung tapi buntung istilahnya, dan mereka tidak lagi bisa bertahan. Itu satu gitu. Itu dari usaha kecil. Yang kedua, kita bicara mengenai pekerja atau menengah ya, karyawan. Di bulan Agustus tahun 2020,
Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah pengangguran meningkat sebanyak 2,5 juta orang yang tidak punya pekerjaan, saudara. Hal ini disebabkan apa? Ya karena pandemi yang terus berkelanjutan dan membuat banyak perusahaan mau tidak mau harus melakukan PHK. Menurut survei yang dilakukan juga oleh Job Street Indonesia terhadap tenaga kerja yang terkena dampak, katanya sebanyak 35% pekerja di Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja. 35% loh. Terus kemudian 19 pekerja dirumahkan, sementara 54% pekerja di Indonesia terkena dampak negatif. Sedangkan mereka yang memiliki pekerjaan, 45% pekerja mengalami pemotongan gaji sampai 35%. Dan hasilnya katanya sebelum pandemi 90% para pekerja sih bahagia dengan pekerjaannya. Tapi setelah pandemi terjadi, yang happy itu cuma 49%. Wow, artinya banyak orang saat ini, sebagian besar 51% ya tidak bahagia dengan pekerjaan, dengan kondisi dan keadaannya. Kita udah bahas usaha kecil, usaha menengah, para pekerja sebagian besar. Yang ketiga juga usaha besar. Contoh di Indonesia, siapa yang tidak kenal Matahari Department Store? Ini merupakan salah satu department store yang terbesar di Indonesia. Tapi faktanya di tahun 2020 perusahaan ini mencatatkan rugi sebesar 823 miliar. Dan mereka sudah menutup 25 gerai department store Matahari karena kinerja perusahaan yang memburuk akibat COVID-19 ini. Dan tahun ini, tahun 2021 katanya 6 gerai lagi akan segera tertutup dan terdapat 17 gerai lagi yang sedang berada dalam pengawasan secara ketat, saudara. Can you imagine that? Semua hal ini ya pasti karena nggak lewat lagi karena dampak dari pandemi atau COVID-19 ini. Dan apakah masalah ini cuma hanya di Indonesia? Tidak, saudara. Perusahaan besar seperti contoh Godiva, perusahaan coklat termewah juga salah satu terbesar di Belgia. Perusahaan ini menutup semua gerai yang ada di Amerika Serikat. Dan berapa banyak? Saudara mungkin bertanya, 128 toko akan ditutup secara permanen karena penjualan yang terus menurun, seperti juga sama warteg juga tadi bicara, biaya operasional tetap sama dan terus berjalan. Jadi nggak seimbang. Ya lama-lama makin habis, bangkrut, rugi, ya ditutuplah 128 gerai tersebut. Terus apalagi klub-klub sepak bola, ya klub-klub di Italia Serie A dikabarkan mengalami masalah keuangan yang luar biasa. Cuman hanya satu klub loh yang masih rutin membayar gaji pemainnya, yaitu klub Napoli. Tapi beberapa klub besar seperti Juventus, AS Roma sudah melakukan pemotongan gaji pemain dan juga tujuannya pasti untuk mengamankan neraca keuangan mereka. Inter Milan juga dilaporkan baru bisa membayar gaji hingga kalau nggak salah Oktober 2020. Bahkan klub-klub yang besar lainnya juga dikabarkan sudah menunggak pembayaran gaji kepada pemain sejak bulan Juni 2020. Tentu saja masalah ini terjadi karena kembali lagi ya pasti karena ya pandemi COVID-19 tersebut. Pemasukan yang jauh berkurang dan satu-satunya karena juga pasti faktor penjualan tiket ya yang tidak dapat dilakukan, juga iklan-iklan, dan ini semua dampaknya ya seperti kayak snowball ya, bola salju, akan mengalami gangguan finansial dan berdampak dengan para pemain, tetapi juga pelatih, semua karyawan yang ada. Ini intinya adalah bahwa setiap kita menghadapi masalah, setiap kita juga mengalami tantangan dengan contoh-contoh yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi kenapa kalau dibilang 50% dari warteg itu yang ada di Jabodetabek yang akan gulung tikar, tapi masih ada 50% yang masih bisa bertahan. Terus kemudian kalau dikatakan tadi kelas menengah ada 49% yang mungkin kehilangan pekerjaan, tapi masih ada 51% dari mereka yang bisa tetap bekerja dan bisa bertahan dengan keuangan mereka. Terus kemudian juga apalagi ya, perusahaan-perusahaan besar yang mengalami keruntuhan, tapi juga ada juga malah yang menuai keuntungan atau bisa bertahan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Kenapa klub-klub juga yang mengalami masalah keuangan, tapi ada juga seperti klub Napoli yang masih bisa membayar para pemainnya tepat waktu.
Jadi masalah kita nggak bisa hindari. Masalah ini adalah masalah global, masalah seluruh dunia, seluruh umat manusia, semua termasuk saya juga. Tapi gimana ya kita sikapi sama-sama? Kita sharing aja ya, kita sharing, kita berbagi. I really hope that these tips can really help everyone, bisa nolong setiap kita semua ya, termasuk saya juga. We learn by doing, kita belajar sama-sama, dan biarlah YouTube channel ini Build Up Your Life bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk saling berbagi dan bisa hidup maksimal. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk bisa mengatasi the global challenging problems that we are facing. Yang pertama adalah fondasi. Fondasi ini penting, ini yang menentukan dalam hidup. Ini apapun aspeknya, paling penting itu yang nggak lain adalah fondasinya. Kenapa? Karena tanpa fondasi yang kuat, maka kita akan sulit untuk bisa bertumbuh, bisa menjadi pohon yang bertumbuh tinggi dan kuat. Ketika waktu badai datang, kalau fondasinya nggak kuat, ya pasti rubuh. Pernah dengar nggak cerita mengenai ilustrasi 3 anak babi ya? Waktu mereka harus bangun rumah, yang satu bangun dengan jerami, yang satu bangun dengan kayu, yang satu bangun dengan bata. Yang udah bangun dengan jerami dan juga kayu, ya cepet lah, cuman 2 hari, 3 hari udah jadi deh rumahnya. Terus mereka berpesta pora, santai-santai sambil menertawakan tuh babi yang satu tuh yang lagi membangun dengan bata, dibilang lama banget gitu, kita udah santai-santai gitu ya. Tapi yang bangun dengan bata ya dengan tekun, dengan sabar, karena dia tahu bahwa membangun dengan bata fondasinya memang membutuhkan waktu yang lama, kerja keras, dan seakan-akan kayak membuang-buang waktu. Tapi boom, pada saat waktu ada badai, itu yang babi yang bangun dengan jerami dan juga dengan kayu, ya habis semua dilanda badai dan banjir. Yang berdiri kokoh yang dibangun dengan bata. Nah, fondasi ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Fondasi yang kuat akan menentukan hasil yang kita akan peroleh pada saat ada badai datang. Nah, contoh nanti saudara akan lihat gambar-gambar foto-foto saya pada saat waktu saya bergabung dengan main badminton, bergabung dengan klub Jaya Raya, yaitu dari ketuanya Rudi Hartono dan dilatih oleh Retno Kustia. Gimana saya tuh latihan itu almost every single day, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu latihan terus setiap hari gitu. Kalau hari ada seminggu 2 kali latihan di Peta Senayan, terus kemudian hari Minggu latihan di Bukit. Kalau saat ini di Gelora Bung Karno, di depannya juga saat ini udah direnovasi. Jadi ada latihan teknik, ada latihan stroke, terus kemudian ada latihan fisik gitu. Itu setiap hari 4 jam latihan, bisa 4-5 jam bangun fondasi. Tapi itu yang membuat kita bisa excel. Di sini ada foto di mana saya waktu itu juara 1 untuk DKI, dan waktu itu sempat kalah sama Ardi B. Wiranata. Itu juga ada fotonya. Kebetulan pas kemarin lagi cari-cari, ketemu tuh fotonya gitu. Jadi terus ketemu pialanya juga ada juga. Nah, Ted, coba ambil deh pialanya nih. Kan juga ada fotonya. Ini sama pialanya. Nih, tolong ambil pialanya. Nih pialanya. Nah, ini kan bisa lihat fotonya. Nih pas pialanya juga nih juara tunggal ya untuk turnamen buat di Jaya Raya. Ini juga mix remaja juga. Medalinya nih yang belum ketemu nih, waktu yang juara 3 sama juara 1-nya. Jadi waktu itu mau masuk final, kalah sama Ardi B. Wiranata. Mendapatkan piala dan medali itu nggak mudah loh. Orang cuma kelihatannya biasa aja, tapi ya itu pialanya kenapa saya simpan as a reminder to achieve something significant, something phenomenal in our life. Ya, we have to work hard. Ya, kita harus kerja keras. Kerja kerasnya dibangun apa? Fondasi. Itu tiap hari tuh latihan stroke, lob, kemudian drop shot lagi, terus kemudian latihan step, kaki, kanan, kiri, tanpa bola, bergerak tanpa bola. Nggak mudah gitu. Mainnya itu cuma kadang-kadang itu dari 4 jam, mainnya cuma 1 jam. 3 jamnya itu ya latihan. Bangunnya apa? Ya fondasi gitu. Kalau kita kadang-kadang maunya mainnya aja kan, fondasinya nggak dibangun. Nah, itu penting sekali untuk kita memiliki fondasi yang kuat ya di dalam sebuah kehidupan. Contoh, kita buat apa? Ya buat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. And what to do when bad things happen. Ya kadang-kadang kita bangun fondasi kan kita juga
ya kita mau share prinsipalnya juga how to-nya. Jadi salah satunya apapun yang kita mau lakukan di dalam apa saja, ya bangun dulu jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjang, supaya ada step-stepnya. Kalau kita langsung mau jangka panjangnya atau jangka menengahnya, ingat baby steps matter. Langkah-langkah kecil itu sangat menentukan dan sangat berarti sekali. Sehingga kita juga tahu apa yang harus kita lakukan pada saat badai datang, masalah itu terjadi. Contohnya, kalau kita nggak punya fondasi yang kuat, itu sama seperti kita nggak punya strategi sama sekali dalam menjalankan kehidupan. Mau sudah buka usaha besar, usaha kecil, e-commerce, apapun juga, sudah mau menurunkan berat badan, ya saudara harus punya strategi dulu. Gimana tuh bisa nangani seperti hal-hal seperti itu. Ibaratnya seperti saudara mau berperang, tapi saudara nggak punya strategi untuk berperang. Saudara cuma hanya punya senjata saudara canggih-canggih, tapi nggak ada strateginya. Saudara bisa dikalahkan dengan senjata-senjata yang biasa-biasa, tapi mereka punya strategi. Contoh, saudara, saya suka nonton basketball ya. Saya suka main juga. Mungkin saudara bilang, ya kamu kan nggak tinggi, kamu cuma 172, 175. Well, I used to be a good playmaker anyway. Jadi yang ngatur bola, oper juga. Tapi harus ada strategi. Kenapa coach itu bisa dibayar mahal, pelatih bisa dibayar mahal? Karena mereka yang menentukan strateginya. Pemain boleh bagus-bagus semuanya, hebat-hebat secara individu, tapi pelatih itu menggabungkan kekuatan dari setiap individu menjadi satu tim, dan juga setiap menyerang itu ya harus ada strateginya. Bisa bayangkan nggak? Pemain hebat-hebat semua kayak LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, hebat-hebat, tapi nggak punya strategi, nggak punya pelatih yang hebat, atau pemain bola nggak punya pelatih yang hebat, ya kalah pasti gitu. Saya punya anak yang ketiga yang namanya EJ. Saya punya anak yang pertama kan Rachel, udah lulus kuliah, sekarang lagi master degree, dan Jacob lagi kuliah juga. Ya kayak EJ gitu, dia main game, kelihatannya kan main game, ya harus pakai strategi. Jadi kadang-kadang dia datang bilang, aduh strateginya salah nih, sebenarnya I can win the game. Saya bilang, what happened? It's wrong strategy. Tapi we learn by mistake, supaya next we can come up with a better strategy. See? Itu aja game, saudara. Apalagi dalam kehidupan yang benar, saudara. Karena itu, fokus pada fondasi adalah hal-hal yang mendasar, yang sering, saudara, dipandang sepele. Tapi jangan sampai waktu masalah datang, akhirnya apa? Kita cuma menyesal. Menyesal kenapa? Nggak bangun fondasi, gitu. Nggak punya strategi dalam menjalankan apa-apa. Nah, di dalam firman Tuhan sebenarnya udah diajarkan. Contoh, di dalam perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Di dalam Matius 26, Matius 25, ayat 3-4, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang satu cuman hanya membawa pelita, tapi nggak bawa minyak. Tapi yang bijaksana bawa pelita, ya bawa minyak juga. Kemudian di ayat 5-10, saat mempelai datang, pelita gadis-gadis bodoh tersebut hampir padam dan mereka tidak memiliki minyak. Akhirnya mereka harus pergi membeli minyak, tapi saat mereka kembali, pintu sudah tertutup, tinggal penyesalan. Ayat 11-12, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari hal itu? Untuk kita semua ini harus bisa bersiap-siap dan berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu. Karena setiap saat masalah bisa terjadi. Kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi fondasi yang kuat di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik mulai dari soal keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan spiritual, adalah hal yang sangat penting untuk bisa kita perhatikan. Jadi jangan sepelekan hal-hal khususnya untuk dalam fondasi. Fondasi ini penting, makanya untuk bangun rumah, untuk gedung-gedung yang menjulang tinggi, fokusnya apa? Di fondasi dulu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bangun dulu fondasinya untuk bisa bangunan ini menjulang tinggi. Yang kedua, yang pertama ingat fondasi ya. Ini yang membedakan untuk kita bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan, tapi bahkan kita bisa melejit lagi. Yang kedua adalah perspektif. Bagaimana kita melihat masalah yang terjadi? Bagaimana kita melihat sebuah situasi? Bagaimana kita bisa keluar menjadi pemenang di dalam setiap kehidupan pada saat masalah-masalah datang dan terjadi dalam kehidupan kita?
Yang pertama kita udah bahas mengenai adalah fondasinya. Tapi kalau fondasinya juga kuat dan kokoh, tapi cara pandang kita nggak tepat, maka kita juga akan kalah di dalam kehidupan. Malah justru orang yang fondasinya kuat, tapi punya cara pandang yang tepat, mereka bisa mengubah atau memanfaatkan masalah menjadi sebuah keuntungan atau keberhasilan. Kekalahan bisa menjadi kemenangan, kegagalan menjadi keberhasilan, dan kebangkrutan bisa menjadi sebuah keuntungan. Jadi kedua ini adalah perspektif, ini penting. Ada sebuah quotes berkata demikian, kita bisa mengeluh karena bunga mawar berduri atau bersukacita karena duri berbunga mawar. Artinya dapat disimpulkan bahwa perspektif kita, saudara dan saya ini sangat menentukan pada saat waktu kita menghadapi masalah. Ada satu ilustrasi yang menarik di 1 Februari kemarin di salah satu video di YouTube dari Asumsi dengan judul Potensi Daur Ulang Sampah di Indonesia. Dan menurut saya video ini adalah satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata sampah plastik ini saat ini merupakan sebuah ancaman jika perspektif dan respon kita terhadap sampah plastik itu salah. Tapi bisa juga menjadi potensi yang besar jika perspektif dan cara pandang kita terhadap sampah itu ada satu hal yang benar. Nah, contoh gini, sampah plastik di Indonesia ini ternyata belum dikelola dengan tepat. Hanya 40% dari total sampah yang ada itu bisa dikelola, tapi hanya 5% yang dapat didaur ulang. Tapi ada orang yang punya sudut pandang dan dengan perspektif yang benar, melihat masalah dan ancaman ini yang bisa diubah menjadi sebuah keuntungan. Kelompok orang-orang tersebut ini atau perusahaan-perusahaan tersebut yang bisa punya perspektif yang benar dan cara pandang yang benar bisa mengubah sebuah masalah itu. Contoh, sampah plastik yang tadi yang menjadi ancaman menjadi satu potensi untuk diekspor, terutama di China. Karena di China permintaannya sangat besar. Sesuatu yang dianggap oleh banyak orang merupakan sebuah hal yang tidak ada harganya, sebuah ancaman, bahkan ya tidak berguna. Tapi pada saat waktu dengan cara pandang yang tepat, maka bisa menjadi sesuatu yang sangat berdampak. Ini tergantung lagi dari cara pandang dan perspektif kita dalam mengatasi masalah. Yang luar biasa sebenarnya, orang yang punya perspektif yang benar, cara pandang yang benar, pada saat waktu ada masalah, saudara, ini sesuatu yang menarik. Mereka bisa punya pemikiran yang out of the box, yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Kedua, mereka bisa berinovasi, inovatif. Yang ketiga, ada ide-ide kreatif. Jadi ternyata pada saat ada masalah, ada tantangan, orang yang punya perspektif yang benar, punya fondasi yang kuat, 3 hal ini muncul. Masalah bisa datang setiap saat, benar nggak? Gitu. Tapi masalah bukan menjadi akhir dari segala-galanya, tapi masalah, tantangan. Pada saat kita punya fondasi yang tepat, perspektif yang benar, bisa menjadi ide awal untuk kita bisa melihat keberuntungan dan keberhasilan dan kesuksesan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Termasuk kita mengucap syukur dalam setiap masalah yang kita hadapi, dan Tuhan bisa menggunakan masalah untuk memperbaiki, bahkan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Wah, ingat yang pertama apa? Dalam mengatasi tantangan, ya pandemi yang berkepanjangan, bahkan ada yang bilang baru 2024 loh, baru kita bisa normal lagi gitu. Pertama, bangun fondasi. Kedua, perspektif, ya. Ketiga, yang terakhir adalah respon kita. Fondasi yang kuat bagus, perspektif harus. Tapi yang ketiga adalah respon. Masalahnya pada saat waktu orang nggak punya fondasi dan perspektif, waktu menghadapi masalah, mereka langsung fokus kepada responsnya. Nggak bangun dulu fondasi, nggak punya perspektif yang benar, langsung responsnya. Kita nggak boleh jadi orang tuh yang responsif, tapi kita harus jadi orang yang penuh dengan inisiatif. Tapi terkadang kalau saudara bertanya sama saya, oke, saya udah lakukan fondasi benar loh, punya perspektif, dan saya udah melakukan inisiatif akan hal itu sehingga saya mau melakukan respons yang benar. Tapi ini gimana yang udah lakukan yang terbaik? Saya sering ada di kelompok grup bersama-sama waktu mereka sharing di dalam marketplace, mereka bilang saya udah lakukan yang terbaik dengan segala macam jurus, segala macam cara. Tapi ya kayaknya gimana ya belum mengalami breakthrough.
Dan dua hal yang terakhir ini sangat penting soal bicara mengenai respons. Catat baik-baik. Yang pertama adalah kita harus terus, dengarkan baik-baik kata pentingnya, terus melakukan yang terbaik. Do your best consistently. Ini sangat penting. Jangan sampai keadaan membuat kita terdesak untuk menjadi sebuah alasan untuk kita melakukan yang terbaik. Jangan sampai keadaan dulu yang membuat kita harus melakukan yang terbaik dulu. Kadang orang seperti itu. Karena kepepet, karena masalah, baru melakukan yang terbaik. Sebaliknya justru kita harus semakin memberikan yang terbaik, bahkan melakukan yang ekstra, bukan hanya pada saat waktu masalah atau tantangan ada. Tapi kita harus lakukan secara terus-menerus, melakukan yang terbaik, consistently. Sehingga waktu ada masalah datang, ya kita tetap lakukan yang terbaik. Sudah menjadi habit, menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Saya baru nonton film dokumenter dari Blackpink di Netflix gitu. Saya baru lihat dan baru bisa menghargai. Sebelumnya ya mungkin saya nggak ikutin, tahu ya namanya Blackpink. Sering disampaikan kalau saya naik mobil dengan radio, Blackpink datang ke Indonesia, Blackpink everywhere. Waktu pergi ke Korea is Blackpink, is like go around the world, udah sangat hebat dari K-pop band dari Korea gitu. Cuman ya I don't even know who is Blackpink personalnya juga. Tapi waktu nonton dokumentarinya, wow, I'm so amazed. Mereka sebelum first debutnya itu mereka dilatih 5-6 tahun. Ya sebelum mereka tampil, sebelum semua tahu siapa itu Blackpink. Jadi sama grup yang terkenal di Korea gitu, itu dilatih every single day, sehari 14 jam. Cuma istirahat 1 hari, 4 hari, tiap hari 16 jam, 14 main 16 jam, istirahat 1 hari, latihan lagi, vocal trainingnya aja ada 6 orang, belum lagi ada dance training, belum lagi ada lain-lainnya. Dan yang dilatih itu ada sekitar 30 orang dan yang kepilih itu hanya 4 orang. Wow, sampai mereka nangis, sampai semua. Karena itu is not easy at all. Michael Jordan, saya nonton dokumentarinya juga di Netflix, every single day. Gak heran dia bisa excel at his most performance peak-nya. Kenapa? Karena dia latihan selalu terbaik. Pada saat semua yang melakukan biasa-biasa, kita lihat Kobe Bryant, kita lihat LeBron James, kita lihat Ronaldo, kita lihat pemain-pemain yang luar biasa atau penyanyi atau whoever yang doing very good at the marketplace. Ya karena mereka lakukan yang terbaik bukan hanya pas waktu mau tampil atau apa. Ya enggak, consistently setiap saat. Ada sebuah pepatah yang sangat menarik berkata demikian. Efforts never fails. Believe in work, not in luck. Upaya tidak pernah gagal, percayalah pada kerja keras, bukan kepada keberuntungan. Amsal 14 ayat 23 juga berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ketika saudara melakukan yang terbaik, maka ada saatnya Anda menabur, mungkin dengan mencucurkan air mata, jerih payah saudara, pengorbanan, tapi lebih baik mencucurkan air mata dengan kerja keras daripada mencucurkan air mata karena penyesalan. Artinya lakukanlah yang terbaik. Kedua, yang paling penting di poin ketiga ini, ingat kita sudah membahas fondasi itu penting, perspektif, dan kemudian yang ketiga adalah respon kita. Nah, respon kita pertama adalah lakukan yang terbaik. Ya, saudara lakukan yang terbaik, consistently. Bukan ada masalah baru lakukan yang terbaik. Tapi setelah saudara lakukan semua, dengan segala macam jurus menurut saudara. Kalau belum ada hasilnya, belum ada apanya. Tapi ingat, bukan waktu ada masalah, waktu belum ada hasil, baru lakukan ini. Yang terakhir ini yang paling penting adalah bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan ada sebuah fondasi yang kuat yang harus kita miliki. Sehingga waktu kita bersandar pada Tuhan, kita punya perspektif yang benar. Dan kita bisa melakukan respons yang benar. Kita belajar dari Musa, perjalanan perjuangan Musa yang sangat luar biasa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan ini merupakan satu hal yang nggak mudah. Hal yang sangat besar, tantangan dan prosesnya itu juga sangat panjang. Apa saja yang Musa hadapi? Yang pertama dia berhadapan dengan kekurangannya dia sendiri. Dia nggak pede, nggak percaya diri dalam hal berbicara dan hal kepemimpinan.
Berkali-kali dia bilang, Tuhan masa saya seperti ini, saya mau ngomong seperti apa. Jadi mengenai his healthy self-image-nya ya, kurang percaya diri. Kedua, Musa menghadapi tantangan apa? Dia harus berhadapan dengan Firaun yang berkali-kali dan berurusan dengan birokrasi yang sangat jelemit, yang sangat nggak mudah, yang bahkan merugikan bangsa Israel. Ketiga, apa yang Musa hadapi? Dia harus berhadapan dengan bangsa Israel yang meragukan kepemimpinannya. Bahkan bangsa Israel seperti yang nggak mau ditolong. Saudara bisa bayangkan, pertama Musa masalah dengan dirinya sendiri. Kemudian kedua harus berhubungan dengan Raja Firaun. Dia berkali-kali yang proses birokrasinya merugikan bangsa Israel. Ketiga, masalah dengan bangsa Israel aja juga yang nggak percaya dengan kepemimpinannya dan kayak nggak mau ditolong juga gitu. Lucu ya gitu. Terus kemudian keempat ini kita bisa pelajari bahwa setiap Musa harus mengambil sebuah keputusan yang penting yang dia udah ngalamin deadlock, udah nggak tahu harus lakukan seperti apa. Musa dia minta arahan dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena dia selalu bersandar kepada Tuhan. Itu yang menjadi fondasi, itu yang membuat dia bisa punya fondasi yang kuat, perspektif yang benar. Puncaknya di Keluaran ke-14 waktu Musa menghadapi tekanan dari berbagai macam arah. Saudara tahu kan pada saat waktu Musa memimpin bangsa Israel akhirnya keluar dari perbudakan, tiba-tiba Raja Firaun sadar nih, ketipu nih saya nih sama yang namanya Musa. Dikirimlah pasukan-pasukan kuda-kuda yang terhebat untuk mengejar Musa, mengejar bangsa Israel. Sampai mereka ada Musa dan bangsa Israel di pinggir laut, ngalami jalan buntu, the Red Sea. Mereka lihat pasukan dari belakang mengejar dengan lembing, dengan perlengkapan senjata yang sangat canggih-canggih, kuda-kuda yang nomor 1. Udah nggak tahu harus berbuat apa. Tapi lihat orang yang bersandar kepada Tuhan di Keluaran 14 ayat 13-14. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa telah melakukan yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Musa juga bukan hanya melakukan yang terbaik, tapi Musa juga bersandar kepada Tuhan. Hasilnya, Tuhan yang berperang buat bangsa Israel. Sedang bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi laut yang terbelah dua di tanah yang kering. Justru masalah yang Musa hadapi dengan bangsa Israel dipakai Tuhan untuk bisa apa? Memuliakan namanya, memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyelamatkan Musa, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Dan Tuhan juga yang menyelamatkan kita semua dari pandemi dengan masalah-masalah yang kita hadapi tahun saat ini dan tahun-tahun selanjutnya. Jangan takut hadapi masalah. Jangan takut menghadapi badai. Ingat, kita belajar ada 3 hal yang luar biasa. Setiap orang menghadapi masalah. Yang dari bawah, kelas paling bawah, menengah, atas, semuanya worldwide, bukan hanya di Indonesia, masalah global ini. Tapi kita harus tahu, kita bisa lewati semua itu kok. 3 hal, bangun fondasi yang kuat. Punya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Buat strategi yang benar. Kita ada dalam peperangan keuangan, peperangan apa saja yang saudara mau lakukan dalam kehidupan. Bangun fondasi. Kedua, punya perspektif. Punya fondasi yang benar, tapi cara pandangnya nggak benar, ya kita kalah sebelum berperang. Kita ngelihat masalah adalah sebuah masalah, tapi kita harus punya cara pandang yang benar. Kita bisa merubah masalah menjadi sebuah batu lompatan untuk kita bisa peroleh kemenangan. Yang ketiga adalah respons kita. Respons itu penting, tapi jangan jadi orang yang responsif, tapi orang yang inisiatif. Karena orang yang inisiatif, dia bangun fondasi dulu, perspektif yang benar, tapi dengan lakukan 2 hal. Lakukan yang terbaik setiap saat. Lakukan terbaik bukan waktu ada masalah, tapi setiap saat consistently give your best. Tapi jangan lupa, above all, bersandar kepada Tuhan. In this YouTube segment, I will keep on sharing semua hal-hal yang praktikal, semua yang sama-sama kita belajar. Saya belajar, Anda belajar, kita semua sama-sama belajar. Dan please give me your comments atau hal-hal apa yang bisa menjadi bahasan buat bulan depan untuk YouTube segmen ini, yaitu Build Up Your Life, sehingga kita bisa keep spreading our wings dengan abiding in Jesus, abiding in Him, and also do your best.
kasih input, kasih masukan, share your testimony, and I really hope that this message, this YouTube segment can really inspire everyone to build up your life. Jadi orang-orang yang luar biasa, dipakai Tuhan, sukses, berhasil in everything you do. My heart is for you, and my heart is wanting to see you grow, be successful, and fly above every challenges. All right, see you next time.